Okay, good morning, Mr. Boy and Miss Speedy. I got the persons here who are available to be online today. We probably need to wait for others to join. Excuse me, Mr. who haven't present, haven't Uh, joined. oh, okay. So those who haven't presented the materials, they're unable to join, and probably Yes, they're not available yet. Okay, cool. maybe we wait. Okay, while we're waiting, I guess I have like slides for you that I promised in the previous meeting because I have these materials to be told, and I think it can be used for your English development in classroom. Knowing the fact that you're not from English department, probably, and I understand that your skills in teaching content subject by using English might be minimum. So I will be giving you like a method, a new approach, for instance, to teaching content subject by using English. So yeah, without further ado, I'd like to start it. Okay, so here's my materials. I call it CLIL, and I think it is very common for all the English instructors, teachers, lecturers, like they are really aware of what the best method to teach English, right? The context is simple. Now English is very, very hard to teach when it is using the old method. Like you have to memorize words, you have to understand the grammar and whatsoever, right? So I think the best way for us to catch up with the meaning and also the importance of English is by using like certain field where the English is going to be applicable and meaningful. Okay, so for example, I don't think that everybody will like it when you just learn English as it is. Like you will memorize the um, 16 tenses, for example, and you have to memorize certain grammar. But I think it is more applicable for millennials and Generation Z right now. They can understand English by using the field that they like. So when they enter the department, to certain field that they choose, right? I think that they have the emotional attachment because they have responsibilities to understand the content of the or the materials in that particular department. For example, in economy and management. So I think they will learn economy, management, especially as well as English at the same time. So we need to blend it. We need to adjust English in the content. So we call it CLIL. So what is actually CLIL? Later, I'm going to talk about four things here. The first one is the introduction of CLIL, and number two is the implementation in classroom, and the classroom language in and of itself. So we have like two main contents there, and the last one is going to be the example of the PowerPoint. Jadi nanti yang terakhir saya akan menunjukkan contoh ya. Saya rasa kalau untuk PowerPoint, kenapa modelnya nanti akan sedikit informal, because this is your own class and you don't share the materials from your class to other classes, right? It means the materials that you make is not communally distributed to other lectures, to other students, right? So it is just specifically for your students, and it is specifically made by you, right? So I don't think that other lectures or other students may interfere the materials that you make. Makanya nanti mungkin I say this is informal, Madam and Sir. Jadi nanti kita akan tahu ya bagaimana bentuk informal yang saya rasa ini akan jauh lebih menarik
baik itu di kelas konten ataupun kelas bahasa Inggris yang biasanya Aira. Oke, so basically CLAL itu apa? Content and Language Integrated Learning ya. Saya bilangnya CLAL itu Content and Language Integrated Learning. Nah, jadi CLAL ini menggabungkan antara konten subjek dan bahasa Inggris. Makanya kita sebutnya integrated learning. Nah, approach ini digunakan sebagai ya sarana atau media untuk pembelajaran non-language subject ya, non-language subject. Jadi konten itu yang kita biasanya bilang non-language, in which both languages and the subject have a joint role. Nah, jadi nanti language and subjeknya akan memiliki peran yang sama dalam pembelajaran. Artinya bahasa Inggrisnya tidak lagi dijadikan sebagai subjek pembelajaran, tapi akan dijadikan sebagai pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi tidak lagi menjadi sarana, tapi sudah menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri. So they will learn the content as well as the language. Kalau di classroom, we have the implementations like this. Untuk comparison of foreign language teaching dan CLAL, kalau dulu kita biasanya punyanya model seperti ini ya. Foreign language atau bahasa asing itu diajarkan terpisah. Nah, tapi kalau CLAL semuanya nanti akan terintegrasi. Ada beberapa key features yang diperhatikan. Nanti ada priority of planning, cara mengajarnya, cara menilainya, ya, dipandang pandangannya seperti apa, materialsnya, silabusnya, dan methodology. Untuk priority in planning, kita bilang bahwa conventional FL teaching itu berfokus pada language only. Nah, tapi kalau untuk content based language teaching, ya, mereka juga fokus ke language. Ini foreign language teaching ada dua. Ada conventional foreign language teaching yang artinya kita memorizing the language ya, seperti tenses, kita disuruh hafalan vocabularies banyak. Content based juga sama seperti itu. Kita belajar konten, tapi fokusnya lebih ke language. Misalnya, kita belajar manajemen, tapi kita tidak berfokus pada esensi manajemennya, tapi lebih membahas kenapa akhirnya bahasa Inggris ini itu punya istilah yang berbeda di manajemen. Jadi kita mempelajari bahasanya di manajemennya. Nah, tapi kalau untuk di CLIL, subject teachingnya bukan ke bahasanya, tapi ke subjeknya. Misal Bu Vidi, Pak Boy, Miftah, Pak Wildan misalnya. Jadi ketika jenengan belajar menggunakan bahasa Inggris begitu ya, bahasa Inggrisnya tidak akan berfokus pada kalau untuk menyampaikan misalnya materi ekonomi ini harus menggunakan tenses ini, tidak. Nah, itu sangat language based kalau untuk di content based language teaching. Tapi kalau untuk di subject, you teach the principle of management. For example, kayak kemarin kita belajar marketing misalnya ya. So, we learned about the types and categories of marketing, the types of marketing, then why marketing is very important, and the forms of marketing in each types misalnya. Nah, kita akan berfokus pada marketing principles dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya. And what is so special in CILA adalah you don't need to specifically use I call it standardized English. Standardized English itu berarti kalau dalam menyampaikan materi marketing misalnya harus menggunakan bahasa yang lebih persuasif. So you have to use, kalau persuasif mungkin menggunakan bahasa kebanyakan pengandaian gitu ya, banyak pengandaian misalnya. Jadi harus pakai conditional sentence, harus menggunakan ini misalnya. So that's content based language, di mana kita marketing tapi belajarnya banyak bahasa Inggrisnya akhirnya. Tapi kalau untuk CLIL, we're going to give them more freedom ya. Kenapa akhirnya
misalnya Bu Vidi akan menjelaskan menggunakan present simple yang paling mudah untuk bahasa Inggris, penyampaian jenis-jenis marketing misalnya. Tapi ada juga yang menjelaskan dengan experience, right? So, menjelaskan tipe-tipe marketing itu dengan menggunakan pengalaman pribadi. So, you can use, for example, simple past karena ingin menerangkan past experience, for example. So, there is a freedom of um, English that you can use in terms of materials, in terms of teknik, ya, semuanya bebas. That's what I'm talking about. Yang artinya nanti kita bisa untuk tidak berfokus pada language-nya in and of itself, tapi kita diberikan freedom untuk menentukan seperti apa. Nah, siapa yang mengajarkan? Taught by. In the second point, we have taught by. In the foreign language teaching, kalau kita berfokus pada bahasa saja, pasti akan diajarkan oleh language atau class teacher ya. Class teacher ini memang bisa untuk kita bilangnya apa ya? Guru pengampu mata pelajaran atau dosen pengampu mata kuliah. Tapi masih ada options untuk diajarkan oleh language teachers. Nah, tapi kalau untuk di CAL, no. We eliminate the role of English teachers. Okay, kita mengeliminasi English teachers and we directly blended, ya, integrate language with subjectnya. That's why class teacher is necessary. So there is no option whether or not you have to teach management marketing, misalnya by using language teacher. Jadi language teacher tidak bisa mengajarkan manajemen atau marketing. They should not teach that. Why? Because they're not prominent and they're not competent in that field. So the options of having the subject materials can only be held by class teacher. Hanya boleh untuk diajarkan oleh class teacher. Nah, artinya apa? Nah, mungkin ini challenge-nya adalah class teacher atau instructor atau lecturer, you will have more burden to master English. Tapi mastering English-nya tidak sebagus or not as good as what English atau language teacher has. Okay. Karena what we understand from the language instructor or teacher or lecturer, memang mereka prominent dalam bahasanya. But they're not prominent in the subject. So, karena kita mengajarkan subjeknya, that's why you need to focus on the subject. But the language is just used as good as you can. So, it is not obligatory for you to have a very sophisticated language in the end. Okay, so as long as it is understandable, it is acceptable, it is communicative for you and the students to understand. So I think it's no problem. Okay, and assess by assess as dinilainya sebagai apa? If in the previous in the previous method we are using language as parameter for us to master the subject. Even if, for example, we use content-based language, I want to teach the content of marketing, but the one that is assessed is not the principle of marketing or the subject in and of itself, but we assess the language. Now, no, because it has been integrated, so English or language does not necessarily become the priority. So we change and shift the paradigm to be subject-based assessment, right? So we are not focusing on the language anymore as the main priority, and viewed as language teaching. Jadi esensinya juga dilihat sebagai pengajaran bahasa, dan ini subject teaching. Okay, so materials are the same.
And what is different is in the syllabus methodology. So in the past, we use language syllabus, right? It means language syllabus dominates the materials of content teaching. But now the content syllabus is required. It means that those who are match the criteria of subject teaching, so they're the one who should be able to make the content syllabus, right? So I don't think that they have to be the language one, but it should be the instructor, the teacher in and of itself. And next is the methodology. We have FLT methodology, language supportive teaching, dan language supportive subject teaching desirable. Nah, jadi ini sudah banyak. Kalau dulu language foreign language teaching doang, itu ya Bapak Ibu. Terus sekarang ada language, beberapa waktu lalu ada language supportive teaching, but in the current context 2015 ke atas sudah menggunakan language supportive subject. Jadi language-nya ini mensupport ya subject teaching desirable-nya. Sure. I Yeah, can ask you. yeah, sure. It's mean CLIL one of method of for teaching. Yep, correct. So CLIL is the method of teaching. Correct. Thank you very much. I think that's a good question. Jadi ini yang sekarang digunakan oleh baik itu kalau di apa ya pasca sarjana biasanya banyak sekali mendiskusikan CLIL. Karena sekarang kan banyak berubah mulai dari primary secondary schools kan sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Kurikulumnya banyak yang berubah. Apalagi kita sudah punya Merdeka Belajar. Nah, kampus Merdeka Belajar itu MBKM banyak sudah menerapkan beberapa freedoms terhadap mahasiswa dan guru gitu ya. Nah, tapi sebelum MBKM pun sudah banyak perubahan dari primary and secondary mulai dari SD sampai SMA. Yang SD dulu ada bahasa Inggris, sekarang menjadi muatan lokal gitu ya. Jadi additional information yang artinya language-nya itu sudah di put aside. Kemudian untuk di SMP dan SMA pun SD pun juga sudah jadi tematik misalnya. Terus kemudian untuk SMP dan SMA language-nya kalau dulu dispesifikkan, bahkan ada yang language untuk kebahasaan dan language untuk konten gitu ya. Jadi ada dua. Makanya saya bilangnya conventional foreign language teaching, ada content based language teaching. Dulu itu kan di rapot zaman berapa tahun yang lalu itu kan dipisah ya itemsnya seperti itu. Nah sekarang bahasa Inggrisnya tuh bahkan ada yang tidak ada akhirnya. Jadi bahasa Inggrisnya itu diintegrate gitu. Nah ini terjadi di beberapa kampus juga misalnya. Nah kalau di UNESA pun sudah tidak ada bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2 gitu ya. Bahkan untuk yang non bahasa Inggris department. It means berarti mau tidak mau semuanya bebannya bahasa Inggrisnya diletakkan ke siapa ya? Dibagi ke beberapa dosen pengampu mata kuliah. Nah, akhirnya banyak usulan misalnya kalau memang kemarin ada beberapa fakultas yang memang sudah melakukan akreditasi internasional. Nah, jadi mau tidak mau memang mereka harus mengintegrasikan bahasa Inggris tersebut ke dalam kelas mereka. Jadi yang membedakan kelas internasional dengan tidak adalah kualitas dari materinya. Selain lokal yang dipakai juga internasional. Nah, materi. Dan kemudian bahasa yang dipakai tidak hanya bahasa lokal atau bahasa natifnya, tapi bahasa internasional juga yang dipakai. Nah, jadi CLIL ini biasanya yang paling adjusted. Kalau memang saya banyak melakukan research ya seperti ini. Akhirnya English teachers atau English instructors, lecturers itu banyak bergeser ke
bagaimana kita mengajarkan pengajarnya. Nah, instead of the students. Masih ada untuk yang students, tapi kita lebih banyak berfokus pada mengajarkan ya model Bapak Ibu dosennya atau Bapak Ibu guru yang lainnya. Seperti itu. Karena semuanya sudah berfokus pada subjek. Itu kurang lebih. Nah, beberapa additional language untuk itu adalah kita punya bilingual. Ya, makanya dari CLIL tuh kadang kita sering kali apa sih sebenarnya CLIL kok nggak familiar dengan method ini. Ini sebenarnya turunan dari bilingual kelas ya. Kalau dulu bilingual program. Nah, turunannya menjadi seperti ini. Di beberapa negara penyebutannya berbeda dan istilahnya berbeda. Misalnya kalau kita kan bilingual ya, ada istilah bilingual program ya. Learners studying several curricular subjects in a non-native language. Nah, jadi kelas bilingual biasanya itu. Ini yang biasanya digunakan oleh Indonesia. Kalau US mereka masih menggunakan kata content based instruction. Jadi mereka menggunakan non-native dan menggunakan subjek ya dalam pelajaran. Nah, kalau di UK, British schools itu namanya English as an additional language. Banyak sebutan, ini hanya sebutan saja. Kalau di Australia kita punya ILTLP, ada Intercultural Language Teaching and Learning in Practice. Itu immersion ini Kanada biasanya kalau istilah immersion itu Kanada. Nah, jadi things like that. Ini beberapa additional language. Jadi kalau mungkin nanti Bapak Ibu menemukan beberapa speakers yang membicarakan tentang metode pengajaran subjek ya, menggunakan bahasa lain, saya bilang ya bahasa lain ya, bukan bahasa induk kita, bahasa ibu. Nah, nanti kalau muncul beberapa istilah ini tidak perlu bingung. Artinya sama dengan CIL, sama dengan CBI, bilingual, IAL, gitu. Jadi semuanya ini relatif sama. Masih baru di mana ini dibuat 2008 bahkan immersion tuh ya di Kanada dan stuff. Ya, jadi method ini sangat baru, belum ada usianya lebih dari 20 tahun. So this is very new. I think British accent is very difficult, sir. Yeah, correct. So that's the reasons why I introduce you to CLIL. Sebenarnya CLIL ini yang tadi saya bilang di awal, because the reasons for us to speak English is not to be really prominent, fluent, to be really I call it master, right, in that language, but it is as comfortable as you are. Jadi senyaman mungkin Bapak Ibu nanti mengajarkan kontennya menggunakan bahasa Inggris style Bapak Ibu gitu. Nah, tapi memang tentu saja bahasa Inggrisnya nanti terus di-upgrade supaya memenuhi standar bahasa Inggris yang berterima. Nah, nanti ada lagi sebenarnya ya, if we got another chance, I will introduce you to yang namanya word Englishes. Sebenarnya ada, if I'm given like 3 materials, 3 meetings, sebenarnya ada yang namanya word Englishes. World Englishes itu artinya begini, tidak ada bahasa Inggris yang sekarang harus melihat British dan American only, right? But those two polars are still used for test. Yes, untuk tes betul. Misalnya untuk proficiency test, because commonly there are 2 institutions who are using these things. TOEFL dari Amerika, for example, and IELTS mungkin ya yang paling famous dari British atau Inggris gitu. Tapi IELTS combine British and American, sir. IELTS. no, I think. Not always British. Yeah, probably, but I don't think it is so ya.
I don't know. It's wait. Yeah, because it is originated from British Council. Biasanya bukan American combine-nya, tapi sama Australian. Commonwealth-nya dari Inggris. Nah, kayak IELTS Australia, Cambridge Assessment English, itu ada. Tapi kalau untuk American, no. American hanya menggunakan TOEFL. Nah, mungkin yang baru itu adalah Pearson ya. Pearson lagi ada. Pearson itu juga British own. Nah, ada Pearson namanya. British, ada IELTS, ada Pearson. Nah, tapi kalau sejauh ini yang saya rasa uh, untuk bahasa Inggrisnya US ya still TOEFL ya. TOEIC, TOEFL, things like that. Dari English testing systemnya, ETS-nya sana. Nah, jadi kalau World Englishes now kan kita tidak berfokus pada tes ya, Bapak Ibu. So those tests are used only for your individual and academic performance only. For example, if you want to study abroad, if you want to have academic purposes on that particular country, which require you to have English proficiency that matches with their um, syllabus and match with their program, for example, that's why you have to take that proficiency test. Other than that, you're not going to use it. Okay. But in a classroom context, I don't think that you will test your students by using English in the end, right? The test is not in a form of English test, but the test for CLIL is in a form of subject test. That's why the World Englishes is used. Jadi World Englishes itu makanya sekarang ada yang istilahnya, kalau Bapak Ibu familiar, ada yang istilahnya Singlish, ada Singapore English, ada ya. Nah, terus ada Japanese English gitu. Misalnya, ada Malaysian English gitu. Ada Indie English dan banyak English yang lain. Oke. Nah, dulu ada semacam itu. Oke. Bapak Ibu. Jadi World Englishes itu hanya didominasi oleh negara memang Commonwealth-nya Inggris. Tapi sekarang sudah tidak. Ini terbukti dari beberapa event internasional bahasa Inggris pun, misalnya kayak World University Competition itu ada debat, ada apa gitu ya. Ada article writing, research writing. Itu di 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir ini tidak lagi didominasi oleh universitas-universitas dari Barat. Misalnya biasanya yang paling famous adalah dari Inggris dan dari US, Harvard, misalnya Cambridge, Oxford, model-model kayak gitu. LSE, kalau ekonomi ya biasanya. Itu yang paling famous dan yang paling dominating. Tapi now sekarang banyak kok yang keluar, bahkan yang jadi champion itu sekarang banyak yang dari Asia, bahkan Asia Tenggara. Philippines itu bahasa Inggrisnya yang sekarang dipertimbangkan. Universitas seperti Ateneo, swasta itu mereka oke banget gitu. Nanyang University Singapore, they're also now one of the considerable English university teaching ya untuk bahasa Inggrisnya. Something like that. Jadi World Englishes itu sekarang untuk konteks CLIL, apalagi untuk konteks kelas Bapak Ibu, tidak perlu untuk menggunakan apa ya, kalau saya bilang tidak perlu untuk menggunakan bahasa Inggris yang terlalu sophisticated. Just as you are. Maybe informal. Yep, true. Informal. We call it informal. Betul. Daily activity. True, betul. Karena this is not always rigid like that. Okay. Nah, classroom language-nya banyak ya. Misal, ini adalah contoh CLIL-nya.
dalam kalau misalnya ya ini saya ambil dari